Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa makhluk mitologi dalam Islam yang mungkin belum banyak kalian ketahui. Islam mengajarkan tentang makhluk-makhluk gaib yang tercipta oleh Allah, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dalam Al-Quran dan hadis, ada beberapa makhluk yang disebutkan sebagai bagian dari kebesaran dan kekuasaan Allah. Mari kita bahas lebih detail 10 makhluk mitologi dalam Islam yang penuh hikmah ini. Satu, burung anko. Burung anko adalah makhluk mitologi Islam pertama yang akan kita bahas. Anko digambarkan sebagai burung raksasa yang begitu besar sehingga dikatakan bisa menutupi matahari saat terbang. Bulu-bulunya berwarna-warni, lehernya panjang menyerupai unta, dan ia memiliki 4 sayap, 2 yang besar dan 2 yang lebih kecil. Anko disebut-sebut dalam kitab Zakaria Al-Qazwini Ajaib Al-Makhlukot yang membahas tentang makhluk ajaib dan hal-hal aneh di dunia. Anko pernah hidup di zaman Nabi Hanzalah yang diutus kepada kaum Ros. Kaum Ros menyembah pohon Sanobar, pohon yang diakini bisa memberi keabadian, namun membuat mereka lupa kepada Allah. Karena kesesatan mereka, Allah mengutus burung anko yang gemar memangsa hewan-hewan besar dan bahkan manusia. Atas doa Nabi Hanzalah, Allah memusnahkan burung anko dengan membakarnya hingga tak bersisa keturunannya. 2. Dabat al-Ard. Dabat al-Ard adalah makhluk buas yang akan muncul dari perut bumi menjelang hari kiamat. Nama Dabat al-Ard berarti binatang melata dari bumi, dan ia disebut dalam Al-Quran sebagai salah satu tanda besar kiamat. Dalam surah An-Naml ayat 82, disebutkan bahwa binatang ini akan keluar ketika manusia sudah tidak lagi mempercayai ayat-ayat Allah. Ia akan berbicara dengan kata-kata yang jelas dan akan menandai orang-orang mukmin dan kafir menggunakan tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Orang mukmin yang mendapat tanda akan bercahaya wajahnya, sementara orang kafir akan diberi tanda di hidung mereka. Walaupun deskripsi fisik Dabat al-Ard tidak terlalu jelas, ada yang mengatakan bahwa makhluk ini memiliki campuran karakteristik dari beberapa binatang, seperti kerbau, babi, gajah, rusa, harimau, dan unta. 3. Al-Jasasah. Makhluk berikutnya adalah Al-Jasasah, yang namanya berarti mata-mata. Al-Jasasah adalah makhluk yang bertugas sebagai pengintai dan mata-mata bagi Dajjal, sosok yang akan muncul di akhir zaman untuk menyesatkan umat manusia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Al-Jasasah ditemui oleh Tamim Ad-Dari, seorang sahabat Nabi Muhammad, ketika ia terdampar di sebuah pulau bersama sekelompok orang. Di pulau tersebut, mereka bertemu dengan makhluk berbulu lebat yang bisa berbicara dan memperkenalkan dirinya sebagai Al-Jasasah. Ia kemudian membawa mereka untuk bertemu dengan Dajjal, yang saat itu terbelenggu. Al-Jasasah adalah makhluk yang setia kepada Dajjal dan bekerja untuk mengumpulkan informasi bagi tuannya. 4. Dajjal. Dajjal adalah sosok yang sangat dikenal dalam cerita akhir zaman. Dajjal digambarkan sebagai seorang laki-laki bermata satu yang akan muncul di akhir zaman dan mengaku sebagai Tuhan. Dia memiliki kekuatan luar biasa yang dapat menipu umat manusia. Dalam hadis, disebutkan bahwa Dajjal bisa membuat hujan turun, menumbuhkan tanaman, bahkan menghidupkan orang mati. Namun, kekuatan tersebut hanya tipu daya yang diizinkan oleh Allah untuk menguji keimanan manusia.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidak ada fitnah yang lebih besar sejak penciptaan Nabi Adam hingga hari kiamat selain fitnah Dajjal. Dia adalah tanda besar datangnya hari kiamat dan ujian besar bagi umat manusia. 5. Ikan Nun. Ikan Nun adalah makhluk mitologi yang terkenal dalam kisah Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah, beliau ditelan oleh ikan Nun. Ikan ini sering digambarkan sebagai ikan raksasa, mungkin lebih besar dari paus, dan memiliki kemampuan menelan manusia hidup-hidup. Nabi Yunus tinggal di dalam perut ikan selama 40 hari, dalam kegelapan dasar laut, perut ikan, dan malam hari. Di dalam sana, Nabi Yunus terus berdoa kepada Allah dan menyesali kesalahannya. Allah menerima doanya, dan ikan Nun memuntahkannya kembali ke daratan dalam keadaan selamat. 6. Burung Ababil. Burung ababil memiliki peran penting dalam sejarah Islam, terutama dalam kisah pasukan gajah yang ingin merusak Ka'bah. Kisah ini terdapat dalam Al-Quran, Surat Al-Fil. Pada tahun 570 Masehi, Raja Abraham memimpin pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Namun, Allah mengirim burung ababil yang membawa batu-batu panas dari neraka dan melemparkannya kepada pasukan Abraha, yang menyebabkan kehancuran mereka. Pasukan Abraha hancur lebur, dan Ka'bah selamat dari ancaman tersebut. 7. Buraq. Buraq adalah makhluk yang mengangkut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Isra dan Miraj, perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan kemudian naik ke langit untuk bertemu dengan Allah. Buraq digambarkan sebagai makhluk berbentuk seperti kuda putih dengan sayap, mampu melesat secepat kilat. Perjalanan ini adalah salah satu mukjizat besar yang menunjukkan keistimewaan Nabi Muhammad dan kekuasaan Allah. 8. Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua suku besar yang akan muncul di akhir zaman dan menyebabkan kehancuran besar di dunia. Mereka tinggal di balik tembok besar yang dibangun oleh Zulkarnain, seorang raja yang saleh. Ya'juj dan Ma'juj dikenal sebagai bangsa yang sangat rakus, ganas, dan tidak mengenal aturan. Ketika waktunya tiba, mereka akan keluar dari balik tembok dan menyebarkan kekacauan di seluruh bumi. Namun, Allah akan mengirimkan bantuan untuk membinasakan mereka. 9. Ulat penyakit unta. Ulat penyakit unta adalah makhluk yang akan dikirim Allah untuk membinasakan Ya'juj dan Ma'juj. Setelah Ya'juj dan Ma'juj berhasil keluar dan menyebabkan kehancuran, Allah akan mengirim ulat-ulat kecil yang menyerang tengkuk mereka, menyebabkan mereka mati. Ulat ini adalah salah satu tanda kekuasaan Allah yang luar biasa dalam menghancurkan bangsa yang zolim. 10. Phoenix Islam. Sebagai tambahan, burung anko kadang disamakan dengan burung phoenix dalam mitologi Mesir kuno. Namun, berbeda dengan phoenix yang bisa hidup kembali setelah mati, anko tidak memiliki kemampuan tersebut. Setelah dimusnahkan oleh Allah, anko tidak bisa bangkit kembali, menandai berakhirnya makhluk ini dalam sejarah. Dari kisah-kisah ini, kita belajar bahwa hanya Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan tidak ada yang mampu menandingi kehendaknya. Kisah makhluk-makhluk ini mengajarkan kita tentang pentingnya beriman, menjauhi kesombongan, dan selalu berdoa memohon perlindungan dari fitnah akhir zaman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan cerita-cerita menarik lainnya.